linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa fonologi, gramatika, dan semantik. Kita masuk pada hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama yang diartikan, di mana sebenarnya tidak lain dari pada konsep atau makna dari sesuatu tanda atau bunyi. Kemudian yang kedua yang mengartikan adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa atau intralingual yang biasanya merujuk atau mengacu kepada sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa atau ekstralingual. Kita masuk pada jenis makna. Menurut Kerr, pada tahun 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang. Yang pertama dapat dilihat berdasarkan jenis semantiknya, dapat dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal. Kemudian yang kedua berdasarkan ada atau tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan menjadi makna referensial dan makna non-referensial. Kemudian yang ketiga dapat dilihat berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem, dapat dibedakan menjadi makna denotatif dan makna konotatif. Kemudian yang keempat dapat dilihat berdasarkan ketepatan maknanya, dikenal makna kata dan makna istilah atau makna umum dan makna khusus. Kemudian yang kelima berdasarkan kriteria lain atau sudut pandang lain dapat disebutkan adanya makna-makna asosiatif, kolokatif, reflektif, idiomatik, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang dikeluarkan dari bentuk nomina leksikon. Satuan dari leksikon adalah leksim, yaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna. Dapat juga dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kemudian leksikal ini biasanya diperlengkapi dengan makna gramatikal. Kalau makna leksikal berkenaan dalam makna leksem atau kata yang sesuai dengan referennya, maka makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses komposisi. Proses afiksasi adalah ter pada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga mulai adik, melahirkan makna dapat, dan dalam kalimat ketika balok itu ditarik, balok itu terangkat ke atas, melahirkan makna gramatikal tidak sengaja. Kemudian yang kedua, makna referensial dan makna non-referensial. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada tidak adanya referen dari kata-kata itu. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen,
maka kata itu disebut kata bermakna non-referensial. Contohnya, kata meja termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja. Sebaliknya, kata karena tidak mempunyai referen, jadi kata karena termasuk kata yang bermakna non-referensial. Kemudian yang ketiga, makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Oleh karena itu, makna denotasi sering disebut sebagai makna sebenarnya. Umpamanya, kata perempuan dan wanita. Kedua kata ini mempunyai dua makna yang sama, yaitu manusia dewasa, bukan laki-laki. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi, tetapi dapat juga disebut berkonotasi netral. Makna konotatif dapat juga berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, kata ceramah dulu. Kata ini berkonotasi negatif karena berarti cerewet, tetapi sekarang konotasinya positif. Kemudian yang keempat, makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksa memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata, istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak menentukan, meskipun tanpa konteks kalimat. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks. Hanya perlu diingat bahwa sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Perbedaan antara makna kata dan istilah dapat dilihat dari contoh berikut. Yang pertama, tangannya luka kena pecahan kaca. Yang kedua, tangannya luka kena pecahan kaca. Kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah bersinonim atau bermakna sama. Namun, dalam bidang kedokteran, kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Tangan bermakna bagian dari pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Kemudian yang kelima, makna idiomatikal dan makna peribahasa. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contoh dari idiom adalah bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras, meja hijau dengan makna pengadilan. Berbeda dengan idiom, peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi atau antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya, peribahasa seperti anjing dan kucing yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna ini memiliki asosiasi bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. Kemudian yang keenam, makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa baik kata frasa atau kalimat yang tidak merujuk
mendefinisikan sinonimi sebagai ungkapan atau bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonimi. Bunga kembang dan dusta adalah tiga kata yang bersinonimi. Yang kedua, antonimi dan oposisi. Secara semantik, Verhaat mendefinisikan antonimi sebagai ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya, kata bagus yang berantonimi dengan kata buruk, kata besar berantonimi dengan kata kecil. Sehubungan dengan ini, banyak pula yang menyebutkan oposisi makna. Dengan istilah oposisi, maka bisa tercakup dari konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang bersifat kontras saja. Kata hidup dan mati mungkin bisa menjadi contoh yang berlawanan, tetapi hitam dan putih mungkin merupakan contoh yang hanya berkontras. Kemudian yang ketiga yaitu homonimi, homofoni, dan homografi. Homonimi adalah relasi makna antar kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Kata-kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda disebut homograf, sedangkan yang dilafalkan sama tetapi berbeda maka makna disebut homofon. Contoh homograf adalah kata bahu, kata tahu atau makanan yang berhomograf dengan kata tahu atau paham, sedangkan kata masa atau waktu berhomonimi dengan massa atau jumlah besar yang menjadi satu kesatuan. Kemudian yang keempat, hiponimi dan hipernimi. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Anggrek, mawar, dan tulip berhiponimi dengan bunga, sedangkan kucing, kambing, dan kuda berhiponimi dengan binatang. Bunga merupakan subordinat atau hiperonim bagi anggrek, mawar, dan tulip, sedangkan binatang menjadi superordinat bagi kucing, kambing, dan kuda. Kemudian yang kelima, polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa terutama kata. Ya, bisa juga frase yang memiliki makna lebih dari satu. Umpamanya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang pertama bagian bentuk dari leher ke atas, yang kedua bagian dari sesuatu yang terletak di sebelah atas atau depan merupakan hal yang penting atau terutama seperti pada kepala susu, kepala meja, dan kepala kereta api. Yang ketiga, bagian dari sesuatu yang berbentuk bulat seperti kepala, seperti pada kepala paku dan kepala jarum. Yang ketiga, pemimpin atau ketua seperti pada kepala sekolah, kepala kantor, dan kepala stasiun. Yang ketiga, jiwa atau orang seperti dalam kalimat seperti setiap kepala menerima bantuan 5.000, dan yang keempat, akal budi seperti dalam kalimat badannya besar tetapi kepalanya kosong. Kemudian yang keempat, ambiguitas. Ambiguitas atau kata seabdi seperti sering diartikan sebagai kata yang bermakna atau mendua arti. Gandaan makna dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Umpamanya, frase buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai yang pertama,
buku sejarah itu baru. Yang kedua, buku itu berisi sejarah zaman baru. Kemudian yang ketujuh, redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu pembelajaran. Contohnya, kalimat bola ditendang si Badi. Maknanya tidak ada berubah bila dikatakan bola ditendang oleh si Badi. Pemakaian kata oleh pada kalimat kedua dianggap sebagai sesuatu yang redundansi, yang berlebih-lebihan dan sebaliknya tidak. Kemudian yang ke-8, meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis namun tidak menyiratkan pelibatan searah, tetapi merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Contohnya adalah atap meronimi dengan rumah. Kemudian yang ke-9, makna asosiatif. Makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, makna asosiatif terutama dikaji bidang psikolinguistik. Makna denotatif villa adalah rumah peristirahatan di luar kota. Selain makna denotatif itu, bagi kebanyakan orang Indonesia, villa juga mengandung makna asosiatif. Gunung, alam, pedesaan, sungai bergantung pada pengalaman seseorang. Kemudian yang ke-10, makna afektif. Makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Perasaan yang muncul dapat positif atau negatif. Kata jujur, rendah hati, dan bijaksana menimbulkan makna afektif yang positif, sedangkan korupsi dan kolusi menimbulkan makna afektif yang negatif. Kemudian yang ke-11, makna etimologis. Makna etimologis berbeda dengan makna leksikal karena berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata. Dilihat dari aspek sejarah kata, makna etimologis suatu kata mencerminkan perubahan yang terjadi dengan kata tertentu, melainkan perubahan makna kata dapat ditelusuri